wabarakatuh. Selamat sore, budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan juga rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara silaturahmi Rabu 19 Juni 2024 di Sekretariat Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Bapak Arif Rahman. Yang terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, selamat datang Bapak. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta, Bapak Ilyas Abdullah. Kepada yang terhormat Sekretaris Wilayah Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila, Bapak Arodi. Dan yang kami hormati Ketua beserta jajaran pengurus Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila DKI Jakarta. Yang kami hormati seluruh pengurus Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta. Yang kami hormati Ketua beserta jajaran pengurus Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila se-DKI Jakarta. Yang kami hormati Ketua beserta jajaran pengurus Pimpinan Anak Cabang se-DKI Jakarta. Yang kami hormati Ketua beserta jajaran pengurus Pimpinan Ranting Pemuda Pancasila se-DKI Jakarta. Yang kami hormati Ketua beserta jajaran pengurus Pimpinan Anak Ranting Pemuda Pancasila DKI Jakarta. Dan seluruh para hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya gadis Basalamah yang akan menemani seluruh para hadirin pada hari ini. Dan pertama-tama izinkan saya untuk memekikan salam perjuangan organisasi kita. Merdeka! Pancasila! 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 Terima kasih. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Pancasila. Alhamdulillah, sore hari ini saya bersyukur sekali. Izinkan saya menyapa yang saya hormati, yang kita banggakan, ketua kita semua, Ketua Pemuda Pancasila Bapak Yapto Suryo Sumarno, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekjen MPP Bapak Arif Rahman. Tepuk tangan untuk beliau. Pak Sekjen yang saya hormati Ketua MPW PPDKI Jakarta Bapak Ilyas Abdullah, Mas Abi di sini bersama kita. Yang saya hormati juga Wakil Ketua MPW DKI Jakarta Bapak Ersa, juga Pak Krisna Raditya. Hadir bersama kita juga dari Sapma ini Bung Ali Arif, mana nih? Siap, apa nih? Dan seluruh jajaran pengurus MPO PPDKI Jakarta, MPW PPDKI Jakarta, MPC PPDKI Jakarta, dan seluruh keluarga besar PPDKI Jakarta yang sore hari ini berkumpul bersama. Memang betul, saya pekan lalu ngobrol panjang, kita diskusi, lalu saya sampaikan pengen silaturahmi dengan PP DKI Jakarta. Dan ketika silaturahmi saya membayangkan kita akan duduk di dalam kantor diskusi mungkin 10-15 orang. Memang pemuda Pancasila ini berbeda. Begitu kita bicara tentang jumpa langsung semua. Jadi saya tadi datang agak kaget juga Mas Abi tadi. Pak Ilyas ini dahsyat Mas Ilyas, luar biasa. Dan ini juga buat saya perjumpaan lapor, karena sebagai anggota saya belum lapor ke DKI Jakarta nih. Lapor Pak Ketua, nomor saya 007 Pak Ketua.
anggota PP, dan selama ini sudah menjalankan tugas juga sebetulnya sebagian. Kenapa? Ini tadi kita obrolkan. Pemuda Pancasila didirikan bukan sekedar sebagai organisasi biasa. Dari semua organisasi kepemudaan, Pemuda Pancasila menempelkan kata Pancasila di dada setiap anggotanya. Betul tidak? Dan menempelkan logo yang terpancang di Garuda Pancasila di setiap dada anggotanya. Ini artinya dia didirikan dengan komitmen tunggal, yaitu menjaga ideologi Pancasila. Oleh karena itu, ketika semua yang menjadi bagian dari keluarga besar Pemuda Pancasila memiliki tanggung jawab moral yang amat besar. Tanggung jawab moral ini, kalau boleh saya menyampaikan di sini, pasti bukan yang pertama kali dikatakan. Ini selalu dikatakan dalam setiap pertemuan. Tapi ini barangkali rukunnya dalam pertemuan, bahwa kita harus terus mengingatkan diri kita bahwa setiap anggota Pemuda Pancasila adalah Pancasila berjalan di Republik ini. Apa yang menjadi ucapan, apa yang menjadi tindakan harus mencerminkan apa yang terpancang di dada kita. Dan ketika kita bicara Pancasila, kita tahu ini adalah ideologi negara yang hadir bukan semata-mata sebagai simbol, tapi dia hadir untuk menjadi pedoman bagi mewujudkan sebuah masyarakat. Ayo sekalian, teman-teman keluarga besar PP yang saya hormati, Pancasila yang pada 1 Juni kemarin, bulan ini, kita rayakan, kita peringati kelahirannya, adalah sebuah gagasan yang membuat Indonesia kita memiliki perasaan tujuan yang sama. Kita berangkat, kalau dilihat dari urutan silanya, berangkat dari ketuhanan Yang Maha Esa, lalu berujung kepada hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah satu rangkaian pemikiran yang tidak bisa hanya sekedar dihafalkan dan diucapkan setiap upacara. Pancasila bukan sekedar hadir dalam upacara-upacara dan dibacakan lalu ditirukan. Pancasila harus menjadi sebuah kenyataan dalam hidup masyarakat di Indonesia. Jadi, di dalam kita bekerja, di dalam kita berkarya, ketika kita bicara tentang Pancasila, maka ujungnya kita harus bisa menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ada keadilan itu, kita akan merasakan persatuan. Dengan adanya persatuan itu, kita akan merasakan kedamaian, ketenangan, keteduhan. Karena belum ada persatuan dalam ketimpangan, Bapak Ibu. Kalau ada yang bisa menunjukkan persatuan dalam ketimpangan, saya pengen lihat contohnya. Barangkali ada persatuan dalam ketimpangan, tidak ada. Semua yang disebut persatuan pasti pondasinya adalah keadilan. Keadilan itu munculkan. Nah, ini juga barangkali jadi pegangan kita semua. Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama memperjuangkan untuk bisa menghadirkan perasaan kesetaraan, keadilan itu dalam skala nasional. Tapi kita tahu bahwa proses ini adalah proses demokrasi yang kita hormati hasilnya. Dan kini kita menyaksikan sama-sama di kota kita, ini di Pemuda Pancasila, Majelis Pimpinan Wilayah Jakarta, kita punya tanggung jawab konstitusional. Minimal di Jakarta terasa kehadiran Pancasila dalam keseharian kita. Inilah juga yang menjadi cita-cita. Kita ingin menginginkan agar kota kita ini menjadi kota bagi semua, jangan kota bagi sebagian. Karena itu saya sering sampaikan,
prinsip yang dipegang. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Kenapa? Supaya ada keadilan dan kesetaraan di tempat ini. Ini adalah gagasan yang diturunkan dari ide Pancasila keadilan sosial. Dan itu juga teman-teman sekalian yang sekarang menjadi tantangan bagi kita. Ada berbagai macam ideologi berdatangan. Kita di era terbuka. Dan di era terbuka seperti ini, cara menjawab dari berbagai macam ideologi yang berdatangan adalah bukan semata-mata dengan melakukan sensor, tapi cara menjawabnya adalah dengan menunjukkan Pancasila bisa terlaksana secara konsisten di masyarakat. Karena itulah yang menjadi alat kita untuk menjawab berbagai macam tawaran ideologi. Tawaran-tawaran ideologi ini muncul dari dalam, muncul dari luar, muncul dari mana-mana. Tapi kita tahu bahwa Pancasila adalah final, Pancasila adalah paripurna, dan kita pertahankan tapi menjawab pada generasi baru, bukan semata-mata dengan sensor, tapi dengan menunjukkan ketika ini dilaksanakan, maka rakyat merasakan keadilan. Ketika ini dilaksanakan, kita semua merasakan ketenangan, keteduhan. Ini PR bagi kita semua. Dan pemuda Pancasila, saya rasa punya tanggung jawab moral. Karena di antara semua, satu-satunya yang dalam langkah apapun selalu tegas, eksplisit mengatakan Pancasila di dadaku, Pancasila tanggung jawabku, Pancasila kehadiranku. Dan ini yang kemudian menjadi pesan bagi kita semua. Karena itu saya merasa bangga bisa menjadi bagian dari yang secara eksplisit menyatakan Pancasila adalah ideologi kita. Nah, kita semua menyaksikan dalam perjalanan sejarah beberapa waktu yang lalu ketika peresmian sekretariat MPP di MPM di Menteng ya, di Menteng. Pada waktu itu Pak Ketum bercerita tentang perjalanan. Saya ini kalau mendengarkan Mas Yapto pidato itu saya sering bilang, ini yang pidato itu seseorang yang paham sejarah, paham sosiologi, kemudian memiliki pengetahuan detail atas peristiwa-peristiwa di masa lalu. Sehingga ketika menyampaikan rangkaian itu kita seperti mendengarkan dongeng hidup atas peristiwa yang dilewati oleh Republik ini. Dan waktu itu beliau menceritakan masa-masa di mana Pancasila berada dalam fase ujian yang amat besar. Ada periode di mana ideologi ini mendapatkan tantangan yang luar biasa. Dan kita sudah melewati itu. Karenanya saya sering sampaikan, bangsa kita ini sudah melewati ujian yang berat-berat. Bangsa kita ini melewati tantangan yang besar-besar. Dan setiap kali melewati tantangan itu, kita bisa hadapi tuntas dan lebih kuat. Jadi saya pernah mengatakan begini, bangsa Indonesia ini sering mengecewakan orang-orang yang pesimis tentang Indonesia. Yang pesimis kecewa, yang optimis bangga. Dan kita yang di sini rasanya orang-orang yang optimis tentang masa depan. Sebagaimana perjalanan kita kemarin. Saya ingat di dalam catatan itu beliau menyampaikan ada periode di mana ideologi yang datang di era 60-an mencoba untuk merapuhkan. Masa itu terlewati. Ke depan kita harus waspada. Kenapa kita harus waspada? Karena yang akan kita hadapi adalah era keterbukaan total. Alat yang kita pegang di tiap tangan dan kantong kita adalah alat yang sama, yang masuk segala macam informasi. Karena itu mempertahankan ini membutuhkan mekanisme training yang baru, mekanisme penguatan ideologi yang baru,
mekanisme menjawab yang baru. Mudah-mudahan pemuda Pancasila di Jakarta bisa menjadi bagian yang membuat terobosan-terobosan itu ke depan. Karena kita membutuhkan terobosan-terobosan di sini. Dan teman-teman sekalian yang saya hormati, izinkan juga dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada semua bahwa pada saat ini kami sedang dalam satu fase di mana sebagai anggota pemuda Pancasila mendapat panggilan untuk kembali bertugas di Jakarta. Karena itu saya ingin sampaikan kepada semua bahwa ketika panggilan tugas ini ada, maka kami akan menjawabnya dengan sebuah niatan bahwa kita ingin kota ini kota milik semua, kota di mana keadilan sosial terjadi pada seluruh rakyat Jakarta. Dan itu artinya apa? Artinya Pancasila hidup di dalam masyarakat di Jakarta. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menghadirkan keadilan itu di Jakarta. Bisa bersama-sama menghadirkan perubahan itu di Jakarta. Dan sebagaimana perjuangan kita kemarin, Mas Abi yang sama-sama dengan 234 SC kemarin, kita bisa teruskan perjuangan itu hingga tuntas mudah-mudahan di kota ini untuk meneruskan apa yang sudah kita capai selama ini. Dan buat teman-teman semua, saya ingin sampaikan apresiasi dan terima kasih Mas Ilyas Abdullah dan seluruh keluarga besar pimpinan MPW PP DKI Jakarta yang sudah berkumpul bersama. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang penuh keberkahan, menjadi babak awalan baru untuk perjuangan kita bersama ke depan. Dan insya Allah dengan niat baik bersama orang baik untuk tujuan baik, dimudahkan untuk sampai pada akhir perjuangannya. Terima kasih sekali lagi pada semuanya, dan sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya. Insya Allah apa yang sudah menjadi cita-cita kita untuk menghadirkan Pancasila bisa terlaksana dengan baik. Dan untuk Mas Abi Shalom. Untuk tim media dan teman-teman silakan untuk mendokumentasikan momen-momen yang bahagia ini. Selanjutnya akan ada foto bersama sesi 2 dan mohon dipersiapkan untuk Ketua Majelis Pimpinan Cabang se-DKI Jakarta. Terima kasih. Dimohon untuk para Ketua Majelis Pimpinan Cabang se-DKI Jakarta atau boleh diwakilkan oleh Sekretaris Cabang Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila se-DKI Jakarta, dimohon untuk ke depan agar melakukan foto bersama untuk sesi kedua. Di atas yang di atas ya. Boleh untuk Ketua dan Sekretaris Majelis Pimpinan Cabang agar di atas ya, agar tidak menumpuk di depan. Silakan Pak Sek. Om Alek. Nanti akan ada sesi ketiga, dimohon untuk para media mengambil gambar atau foto atau dokumentasi dari depan. Dimohon untuk agar tim media agar berpencar ya, karena mau ambil sesi foto ketiga. Nanti Bapak Anies dan rekan-rekan agak kesana Pak, maaf. Belakang Pak Anies. Terbalik ya. Ya, agar semua pengurus dan teman-teman dari Pemuda Pancasila ikut. Ya, betul sekali. Untuk tim media ngambilnya dari atas panggung. Pak Anies baru sini Pak. Jangan ngatur, biarin. Ya, jadi
Rekan-rekan pemuda Pancasila, silakan untuk duduk di tempatnya masing-masing karena kita masih sesi foto bersama ya. Sebentar ya Ibu dan Bapak, kita masih ada sesi foto bersama. Dimohon untuk ke tempatnya masing-masing agar tidak menumpuk di belakang, karena kita akan segera berfoto bersama. Yang di belakang boleh sambil berdiri agar terlihat di kamera. Untuk rekan-rekan pemuda Pancasila dimohon untuk tetap tertib untuk melakukan kegiatan berfoto bersama ini ya. Yang di depan boleh tetap duduk dan di belakang boleh berdiri agar terlihat di kamera. Dimohon untuk tetap tertib. Yo, izin ngomong apa ibu-ibu, silakan lihat kameranya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Pancasila. 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 Mereka. Dari lahir terkembang. Sudah selesai, selanjutnya akan ada konferensi pers. Langsung dilanjut dengan konferensi pers dan dimohon untuk rekan-rekan pemuda Pancasila agar tetap tertib. Di sini aja, udah di sini aja. Udah di sini aja Pak ya, di sini aja, di sini. Di tempat yang sama ya, untuk konferensi pers tetap di tempat yang sama. Udah ya, maju. Rekan-rekan media dipersilahkan. Pak, majuan Pak. Habis Pak. Bang Didut. Belum maju ke sana, Bang? Nggak bisa. Bisa itu nggak dapat juga. Dapat enggak? Memang kenapa di sini? Nggak bisa. Foto aja Pak kalau. Pani soal silaturahmi hari ini Spanis. Ya, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Jakarta hari ini memberikan kesempatan untuk ini adalah sebuah tindak lanjut seperti sampaikan Pak Sekjen tadi, kita sudah ngobrol diskusi dengan Pak Yoko dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan teman-teman di MPW. Silaturahmi itu bagian dari sebuah proses saya sebagai salah satu bagian keluarga besar pemuda Pancasila melaporkan bahwa ada perkembangan di mana saya mendapatkan amanat dari partai kami PKB untuk mengikuti proses pilkada dan melapor kepada MPW dan harapannya itu bisa berjuang bersama-sama. Pak Arif, tadi seperti Pak Arif bilang itu kan, apakah nanti akan ada arahan kepada seluruh anggota PP, terutama di DKI Jakarta untuk memilih Pak Anies? Sudah pasti karena Pak Anies ini kan kader. Kalau memang kita ini kan selalu mengutamakan kader. Ada kader pemuda Pancasila yang maju, maka wajib. Pak Anies selain PP, udah nanti akan jalan ke ormas lain nggak pemuda tadi? Kalau seperti yang sektor sudah kan bahwa kami sebagai kader wajib dukungnya untuk kader kita apapun itu mau maju untuk kader mau maju kemarin harus kita dukung itu wajib. Sampai ada yang belok. Wah itu nanti akan ada hukuman sendiri karena itu sudah semuanya selalu bersatu, selalu sama-sama, selalu Dan saya ingin garis bawahi bahwa pemuda Pancasila memiliki semangat untuk mengejawantahkan Pancasila di masyarakat, dan itu juga
yang insya Allah kami akan bawa ketika bertugas, sebagaimana dulu bertugas, bahwa prinsip Pancasila bukan sekedar untuk dihafalkan, tapi untuk dioperasionalisasikan dalam keseharian masyarakat, khususnya di Jakarta yang kita tahu adalah kota yang sangat beragam, baik beragam dalam artian latar belakang, suku, bangsa, bahasa, identitas, tapi juga beragam dalam artian tingkat kesejahteraannya. Kita berharap semangat inilah yang nanti akan menjadi pendorong bagi semua keluarga besar Pancasila untuk berjuang bersama. Ada Pak, Bapak kan sudah dapat dukungan dari pemuda Pancasila dan juga PKB. Udah ada bayangan nanti waktu akan siapa dan bagaimana soal isu cawe-cawe Jokowi, di mana Jokowi akan usung RK dan juga Kaisang. Semua prosesnya masih berjalan, mengalir saja. Bagi kami, isu paling utama adalah tentang kesejahteraan warga Jakarta, dan tentang siapa yang akan menjadi pasangan, bukan soal itu. Dan itu prosesnya masih panjang, mengalir saja. Artinya Pak itu tidak mengganggu Pak Anies terkait dengan saat ini. Tidak ngelewatin macam-macam, udah sama sekali nggak ada. Pak Anies di PDIP itu kan salah satu bursa namanya Pak Prasetyo atau yang ketua DPRD yang diketahui dulu sering banget kritik Pak Anies, Pak. Nanti kalau jadi pasangan gimana, Pak? Pokoknya kita lihat nanti aja. Berarti terima aja tapi Pak ya kalau ada pasangan. Kan masih belum dibahas sama sekali. Fase ini belum fase pembahasan nama pasangan. Fase ini adalah fase bagaimana dari partai-partai itu terpenuhi dulu. Nah, soal dukungan dari partai, Pak PDIP sendiri, Pak Ganjar bilang kalau Bapak itu sulit untuk dibacakan PDIP karena bukan kader. Tanggapannya gimana tuh, Pak? Semuanya kembali kepada kebijakan partai kita. Pak Anies boleh isi pertanyaan, Pak Anies ini kan polusi udara di Jakarta kan tinggi banget nih Pak, tiap tahun sebenarnya isunya masih sama ya, kayak polusi udaranya tuh nggak turun. Nah kemarin di hari libur lebaran kita jadi salah satu yang terburuk Pak. Kalau tanggapan Pak Anies sendiri gimana? Karena Pak Anies sudah sering melewati polusi udara. Itulah sebabnya pernah saya sampaikan bahwa penyelesaian soal polusi udara itu harus berjalan bersama lintas wilayah. Karena udara bergerak. Kemarin libur itu kan artinya tidak ada kendaraan bermotor dan volume yang tinggi, tapi ternyata tetap indikator untuk polusi udara menunjukkan angka yang tinggi, artinya ada volume udara yang besar yang lewat di kota Jakarta dan udara itu tidak bersih. Nah, itulah sebabnya kenapa harus dikerjakan dari barang, tidak cuma hanya 1-2 kota, tapi harus bersama-sama. Pak Anies nanti ke depannya udah punya inovasi atau solusi lain untuk mengatasinya. Pak Anies, kalau terkait dengan isu adanya wacana melibatkan Anda dengan Ridwan Kamil ini bagaimana Pak? Ada isu melibatkan Anda dengan Ridwan Kamil ini bagaimana? Pokoknya itu prosesnya ngalir aja, tunggu waktu. Ada calon wakil yang paling mencolok. Sepanjang Mbak, Tapi kemarin Kaisang bilang paling ingin dengan Pak Anies, gimana kata sepanjang. Makanya juga katanya mau sodori nama ya Pak ya, cawagup Pak. Nah, pokoknya soal wakil nanti pertanyaannya udah nggak ada. Pak Anies sebagai cat lovers Pak, ini di GBK ada aturan baru Pak ya, kucing-kucing liar itu dimasukin dalam karung Pak, nanti itu Pak. Nggak boleh dikasih sebagai cat lovers Pak. Nah, gini, kucing adalah juga makhluk hidup yang memiliki hak untuk bisa hidup dengan baik, dan kita punya tanggung jawab di Jakarta ini menjamin semua makhluk hidup bisa hidup dengan layak. Jadi jangan pandang kucing ini sebagai hama. Kucing ini adalah binatang ciptaan Tuhan, dan kita manusia punya tanggung jawab untuk mengelola ini semua, termasuk melihara kucing-kucing dengan baik. Jadi jangan pernah melakukan tindakan seperti itu. Itu sama sekali jauh dari nilai beradab. Itu jauh dari nilai prinsip dasar bicara tentang manusia yang memiliki sifat cinta kasih. Jadi menurut saya kucing-kucing ini harus dirawat, ajak komunitas. Pengalaman kami kalau sudah mengelola seperti ini, ajak komunitas pecinta binatang
untuk mencari jalan keluar yang paling tepat. Karena saya justru malah sering berterima kasih pada komunitas pencinta binatang karena mereka memiliki pengalaman, inovasi, terobosan, jaringan, dan sumber daya yang akan bisa membuat apa yang diduga sebagai masalah justru tidak jadi masalah. Nanti bukan masalah kan, kucing tidak masalah, bukan, justru nanti akan dipandang kucing-kucing ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kecintaan pada binatang. Jadi ajak komunitas dan jangan pernah kantongi kucing itu di plastik, itu tidak boleh sama sekali. Terima kasih banyak. Ini Pancasila. Tiba-tiba. Acara dilanjut dengan ramah tamah. Para hadirin dipersilakan untuk saling bersilaturahmi satu sama lain. Masuk dulu. Awas kakak. Tutup. Kak, nanya dong Kak, gimana Pak Anies untuk maju gubernur Jakarta lagi kalau Kak? Kabur. Saya malah masuk duluan. Cari yang milenial. Bu, boleh nanya dong gimana kalau Pak Anies maju gubernur Jakarta lagi? Boleh ya? Hah? Kita tuh bareng-bareng deh tanyanya. Iya, sendiri-sendiri nanti satu-satu. Yaudah. Ini mau apa tanya? Ya, ini ayo sama dulu. Udah. Mesti melaporkan langsung. Dalam ya? Enggak. Ya, Bang. Lebak sana pot Pak. Bang, saya nggak bisa tangan dua gini. Lagi live. Api John. Thailand ya? Penang dan ke Thailand perbatasan. Kenapa? Lo mau cari cewek Thailand? Sudah cekar udah belum? Allah. Sini. Tadi katanya Bang mainnya gimana? Soalnya transit apa langsung? Indonesia. Batik juga ada. Lo mau naik apa? Malaysian Air lah ada. Arahan Bang Ersa. Makan. Makan. Aslinya di situ. Iya.
Tapi gue nggak suka. Tapi ya, tapi yang ngasih lemah juga kayak enak kok di sini. Lu pernah sama? Sama siapa? Sendiri. Wow. Oh, jadi dari Pineng itu gue diajak ke bordernya Thailand, Padang Besar. Naik kereta. Terus pas ternyata nggak boleh pulang pergi gitu. Iya, kalau Malaysia boleh, kalau kita nggak boleh, harus beda tanggal gitu loh. Tanggal masuknya harus beda sama Malaysia. Haji kan? Bingung nggak? Aduh. Untung nginep di museum hotel bagus kan. Tapi murah. Pas gue nyampe, anjir. Hotel zaman Inggris banget. Serem banget. Tapi bagus arsitekturnya. Dan kena PDIP, PKS, Golkar udah gak ada bisa ngelawan. Gak usah baca komen. Sore masuk. Kan kita gak ngomong rahasia negara. 60.000. Ah, 60.000, 200. Ini 1 jam. Habis ini kemana? Rapat orang. Nah, masih menunggu Pak Anies keluar ya. Sabar.